warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sahabat Mutiara Ramadan, berpisah dengan doi di waktu duha membuat rindu tak terukur. Pertama dan paling utama, marilah kita mengucap syukur. Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Adil, Zat yang telah memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa pada bulan yang penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, pahlawan yang tak pernah makan bakwan, tak pernah makan batagor, dan tak pernah naik motor. Siapa lagi jika bukan the best leader of all time, yakni Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat hidup tenang tanpa perang, hidup rukun tanpa pentungan. Sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang Allah berikan kepada umat Islam sebagai salah satu bentuk kenikmatan bagi umatnya. Pada bulan ini, semua amal kebaikan Allah lipat gandakan. Dan pada bulan ini, umat Islam dianjurkan untuk dapat menahan hawa nafsunya selama Ramadan. Apa itu yang dimaksud dengan hawa nafsu? Hawa nafsu adalah dorongan atau keinginan yang kuat berasal dari hati setiap manusia untuk melakukan tindakan keburukan. Karena itu, pada bulan ini kita sangat dianjurkan untuk dapat menahan hawa nafsu kita, terutama menahan hawa nafsu dari lapar, haus, dahaga, dan dorongan untuk melakukan hubungan seksual. Sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, pada bulan ini Rasulullah SAW mengatakan bahwa jihad yang paling sulit adalah jihad melawan hawa nafsu. Karena itu, menahan hawa nafsu tidaklah mudah bagi kita. Beliau bersabda dalam satu hadis yang berbunyi, Abdul jihadi man hajaro nafsahu fi zatillahi azza wa jalla. Jihad yang paling utama adalah jihad menahan hawa nafsu sendiri karena Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, dan Abu Daud. Sahabat, menahan hawa nafsu bukanlah perkara yang mudah. Karena itu, selama bulan Ramadan kita dianjurkan untuk dapat menahan, mengendalikan hawa nafsu, serta menahan emosi kita agar tidak meluap-luap yang dapat menimbulkan hawa nafsu kita. Ada 3 macam hawa nafsu yang dapat kita tahan selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah menahan hawa nafsu untuk tidak makan dan minum dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Serta kita juga dianjurkan untuk menahan hawa nafsu kita ketika makan dan minum saat berbuka dan sahur untuk tidak berlebihan. Dan yang kedua adalah menahan hawa nafsu dari dorongan untuk melakukan hubungan suami istri. Pada siang hari, melakukan hubungan suami istri ini tentu akan membatalkan ibadah puasa. Dan bagi mereka yang belum terikat dalam ikatan yang halal, yaitu pernikahan, tentu hal ini adalah hal yang sangat dilarang dalam agama. Karena itu, selama bulan Ramadan, kita dilatih untuk dapat menahan hawa nafsu kita agar pada bulan-bulan selanjutnya tidak menimbulkan perzinahan dan pergaulan bebas. Yang ketiga adalah menahan nafsu dari emosi yang berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan tentunya ini sangat tidak baik, apalagi ketika saat berpuasa. Marah, emosi, bersedih secara berlebihan tentu ini dapat mengurangi pahala yang telah kita dapatkan.
Sahabat Mutiara Ramadan yang berbahagia, menahan hawa nafsu tentulah perkara yang sulit jika kita tidak dapat mengelolanya dengan baik. Karena itu, bulan Ramadan menjadi ajang bagi kita untuk dapat mengelola hawa nafsu, mengendalikan diri dan menahan emosi dari segala macam hal yang dapat menimbulkan hawa nafsu. Saya akan memberikan tips bagi rekan-rekan semua bagaimana caranya agar kita dapat mengelola dan mengendalikan hawa nafsu kita selama bulan Ramadan. Yang pertama adalah mengisi aktivitas kita dengan aktivitas yang produktif. Hal ini tentunya dapat mengalihkan pikiran dan fokus kita dari hawa nafsu menjadi hal-hal yang bermanfaat dan juga positif. Nah, dari sini juga kita tidak boleh terlalu termenung, bengong, atau apapun karena itu dapat menimbulkan hawa nafsu kita. Lebih baik kita mengisi aktivitas kita dengan aktivitas yang bermanfaat. Yang kedua adalah berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Berkumpul dengan mereka tentu ini akan dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita. Kita dapat berinteraksi, berkumpul, bertukar pikiran bersama mereka dalam hal-hal yang islami, dan segala kegiatan kita akan selalu mengarah pada kebaikan dan bernilai ibadah. Yang ketiga adalah tidur. Tidur lebih baik dibandingkan dengan bermaksiat. Karenanya, pada bulan ini banyak sekali orang yang lebih memilih untuk tidur daripada mereka menghabiskan waktunya untuk berkumpul dan yang dapat menimbulkan maksiat. Selanjutnya, yang keempat adalah membuat target selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan, kita bisa membuat target dari yang sebelumnya sholat duha 2 rakaat bisa ditambah menjadi 4, bahkan mungkin 8. Yang asalnya sholat tahajud 2 rakaat ketika datang bulan Ramadan ingin menambah menjadi 8 rakaat. Atau juga bisa kita membuat list kebaikan yang ingin kita lakukan. Misal di hari ke-10 Ramadan kita ingin menyantuni anak yatim dan membagikan takjil. Tentunya dengan kita membuat target selama bulan Ramadan, fokus kita dan pikiran kita akan tertuju pada target yang telah kita buat. Agar apa? Agar kita dapat mewujudkan dan merealisasikan apa yang telah menjadi target kita. Yang kelima adalah memperbanyak amal ibadah. Selama bulan Ramadan, banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Mereka mengisi waktu mereka untuk memperbanyak amal ibadah. Seperti yang telah saya sampaikan tadi di awal, bahwa pada bulan ini Allah melipat gandakan segala amal perbuatan baik manusia. Karenanya mereka banyak berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Sahabat Mutiara Ramadan dimanapun Anda berada, hawa nafsu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap umat manusia yang tidak dapat disingkirkan. Namun kita dapat mengelola dan mengendalikannya dengan baik agar pada bulan-bulan selanjutnya kita dapat terbiasa menahan dan mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sahabat Mutiara Ramadan, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Undur makola wala tandur mangkola. Perhatikan apa yang disampaikan, jangan memperhatikan siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.